Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan menjelaskan materi dari buku Saktum Medan Elektromagnetik. Maka ayo kita dengarkan. Sekarang masuk ke bab 13 persamaan Maxwell dan syarat-syarat batasnya. Jadi di sini kita akan membahas syarat-syarat batas medan magnetik. Jika H dan B berada di perbatasan dua bahan seperti pada E dan D, di perbatas dua bahan dielektrik karena garis flux bersifat kontinu. Maka rumusnya menjadi seperti ini. Jika didekatkan satu sama lain dan menjaga agar permukaan batas selalu berada di antaranya, maka luas selubung silindir akan mendekati 0. Maka Bn1 sama Bn2. Komponen normal dari B adalah kontinu menjadi suatu perbatas. Perubahan H ketika melalui perbatas dapat diperoleh dengan aplikasi hukum Ampere sekitar lintasan dengan mengasumsikan tidak ada arus permukaan pada perbatasan. 0 sama dengan integral H kali dl. Maka HE1 sama dengan HE2. Jika H yang tangensial memiliki proyeksi yang sama pada kedua sisi persegi panjang, karena persegi panjang dapat diputar 90 derajat dan dilakukan secara berulang, akibatnya HT1 sama dengan HT2. Dengan kata lain, komponen tangensial H kontinu pada permukaan batas yang bebas arus lembaran arus di perbatasan. Jika konduktivitas salah satu bahan di perbatas tidak 0, bisa dikemungkinkan ada arus yang terjadi. Arus ini bisa berupa arus yang melalui saluran bahan, tapi yang diamati adalah lembaran arus pada permukaan batas. Suatu lembaran arus yang serba sama terlihat pada gambar nanti saya cantumkan dalam sistem koordinat yang dipakai. K sama dengan K0 AY dan kedudukannya adalah pada batas X sama dengan 0 dari daerah 1 dan 2. Medan magnetik H yang ditemukan lembaran arus berupa H1 dan H2, maka bisa dilihat sendiri. Jika memiliki kontinuitas sebesar K0 pada permukaan batas, jika ada medan lain H.2 di atas yang berasal dari sumber lain, komponen tangensial akan kontinu pada perbatasan, maka resultannya H sama dengan itu sudah jelas juga. H1 kurang H2 kali AN 12 sama dengan K, dimana AN 12 adalah vektor satuan normal dari daerah 1 dan daerah 2. Hubungan vektor ini berlaku bagi lembaran arus yang tak serba sama, dan K adalah rapat arus pada titik perbatasan yang diamati. Masuk ke persamaan Maxwell. Suatu medan E dapat diperoleh medan H misalnya dalam kompositor bermuatan Q. Demikian juga penghantar yang dilalui arus I berbentuk medan H tanpa medan E, tapi untuk medan yang berubah terhadap waktu. H harus ada medan E atau sebaliknya. Maka dibaca di dalam tabel sudah cukup jelas dengan point from atau menuju ke integralnya. Ini sama juga dengan point from dan integral from. Cukup sekian dan terima kasih. Itulah presentasi saya bab 13 persamaan Maxwell dan syarat-syaratnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.